Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk membahas sebuah topik dan tema yang sangat penting dalam ajaran agama Islam kita, yaitu adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat adalah salah satu dari banyak aspek dalam agama kita yang perlu kita pahami dengan baik. Kita akan mengulas tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis-hadis yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kiamat kecil atau yang biasa disebut kiamat kecil, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat atau kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, maupun kecelakaan adalah merupakan salah satu dari contoh dari kiamat sugro. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada masa di mana orang yang jahat akan menjadi pemimpin dan orang-orang yang baik akan menjadi terpinggirkan. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya adalah penyebaran kejahatan dan keburukan terjadi di mana-mana secara terang-terangan yang bahkan kita dapat mengamatinya pada saat sekarang ini. Suatu ketika, sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam suatu majelis, di mana beliau sedang menceritakan sesuatu kaum, datanglah seorang badui dan bertanya, kapankah hari kiamat itu, ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah meneruskan ceritanya hingga salah seorang di antara yang hadir itu berkata, beliau mendengar hal yang ditanyakan oleh orang badui itu, tetapi beliau tidak suka pada pertanyaan itu. Salah seorang di antara mereka ada yang berkata, barangkali beliau tidak mendengarnya. Setelah beliau selesai bercerita, beliau bertanya, mana orang yang menanyakan tentang datangnya hari kiamat? Orang Badui itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Beliau bersabda, apabila amanah atau sebuah kepercayaan sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Ia bertanya, bagaimana menyia-nyiakannya? Beliau bersabda, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya atau dalam bidangnya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah peningkatan zina atau perzinaan yang pada masa sekarang ini sudah sangat marak terjadi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda mendekatinya kiamat adalah ketika zina menjadi umum dan terbuka di masyarakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam kita tahu bahwa zina atau perzinahan adalah perbuatan yang haram yang sangat dikecam. Makanya oleh sebab itu zina secara terang-terangan atau zina yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi adalah tindakan yang melanggar hukum syariat Islam dan diberikan hukuman yang berat. Hal ini bisa kita jumpai karena banyak faktor teknologi, faktor-faktor perkembangan zaman, yang mana kita dapat mengakses kemudahan, diberikan kemudahan dalam mengakses apapun itu. Oleh sebab itu, mari kita, teman-teman, menggunakan teknologi secara bijak dan kita perlu filter informasi-informasi ataupun media-media yang positif yang bisa kita ambil manfaatnya. Yang ketiga, tanda-tanda kiamat kecil yaitu adalah kehilangannya nilai moral. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman banyak orang akan meninggalkan akhlak yang baik dan orang-orang yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Pergeseran nilai moral ini adalah salah satu tanda dari kiamat sugro. Dan kiamat tidak akan datang hingga muncul banyak hal yang buruk. Seperti menyebutkan diri sendiri atau berbangga atau sombong, meninggalkan salam dan juga membanggakan dirinya terhadap hartanya
padahal harta itu hanyalah sebuah titipan. Lalu juga ada kiamat besar atau kiamat kubro, yaitu adalah munculnya Al-Mahdi, atau salah satu tanda besar munculnya seorang pemimpin muslim yang adil, amanah, yang kita kenal dalam sebuah cerita ataupun hadis, yaitu adalah Al-Mahdi. Beliau muncul untuk memulihkan keadilan sebelum kiamat besar terjadi. Kiamat besar itu adalah kiamat yang telah terjadi penghancuran alam semesta ini, dan kita akan masuk ke masa pengadilan di masa akhirat. Yang kedua adalah beberapa karakteristik utamanya, keluarnya Al-Masih atau Al-Dajjal, yang artinya Dajjal itu adalah si Mesias pembohong. Ia dianggap sebagai sosok yang sangat jahat dan penuh tipu muslihat. Dan teman-teman, kalian perlu pahami bahwa karakteristik utama Dajjal itu dapat kita amati, yaitu adalah dia pembohong besar. Dajjal dianggap sebagai pembohong ulung yang akan muncul di akhir zaman dan berusaha mempengaruhi manusia dengan berbagai tipu muslihat dan kebohongannya. Dan juga Dajjal itu memiliki kekuatan gaib. Dajjal memiliki kekuatan gaib yang sangat-sangat luar biasa. Ia dapat melakukan mukjizat palsu dengan izin Allah, seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan bahkan menguasai cuaca, merubah-rubah cuaca. Ya, ketiga adalah kita dapat mengamatinya juga di salah satu matanya itu tertutup. Salah satu ciri khas Dajjal memiliki satu mata yang tertutup atau buta, biasanya mata kanan, atau dari satu mata yang terbuka. Mata terbuka ini sering disebut sebagai mata setan dan memiliki kemampuan mempengaruhi dan menyesatkan orang. Yang lalu adalah kita sebagai orang mukmin dapat mengetahuinya tanda-tanda yang sangat jelas, yaitu terdapat sebuah tulisan yang berada di dahinya ini bertuliskan kafaro, yang atau dibaca adalah kafir pada dahinya. Munculnya Dajjal adalah salah satu tanda besar kiamat yang pasti akan terjadi. Nabi Muhammad SAW memberikan banyak informasi tentang karakteristik Dajjal tersebut. Yang kedua adalah selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda kiamat semakin dekat. Beliau akan datang untuk melawan dan mengalahkan Dajjal serta menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Mengingat tanda-tanda kiamat adalah bagian penting dari keyakinan kita sebagai umat Islam, ini adalah sebagai peringatan kita agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama, menjalani hidup dengan integritas sosial, integritas moral, dan berupaya menjadi orang yang lebih baik dalam menghadapi masa depan yang kita tuh juga belum tahu. Dalam menghadapi tanda-tanda kiamat, kita bisa dengan cara memperkuat iman, dengan caranya adalah meningkatkan ibadah, berzikir, dan juga mendalami ilmu agama. Dan juga kita bisa memperbanyak amal salih yang dapat kita jadikan sebagai bekal di akhirat. Tingkatkan amal ibadah dan berbuat baik kepada sesama manusia, baik itu beda agama, beda pandangan, beda ideologi. Kita diwajibkan untuk saling baik, saling membantu, saling tolong menolong. Lalu juga perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak itu seperti jadikanlah tauladan atau teladan dalam berakhlak baik. Seperti kita dapat mencontoh teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga berakhlak baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan juga dalam dunia bekerja ataupun dunia urusan dunia. Lalu kita juga selain ikhtiar, kita juga diwajibkan untuk selalu berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana
kita berdoa meminta untuk diberikan sebuah perlindungan, petunjuk di tengah berbagai cobaan yang kita lalui. Mari teman-teman kita selalu berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga kita siap menghadapi tanda-tanda kiamat dengan ketenangan hati yang tanpa kita merasakan sebuah ketakutan bahwasanya kita takut apakah kita termasuk uh, golongan yang selamat ataupun golongan yang tidak selamat. Oleh sebab itu kita perlu meningkatkan ibadah, iman, takwa kita agar kita memiliki bekal besok ketika kita sudah kembali lagi. Demikianlah pembahasan singkat tentang tanda-tanda kiamat dan hadis-hadis yang menyertainya. Semoga kita dapat merenungkan pesan yang terkandung dalam ajaran agama Islam dan mempersiapkan diri kita dengan baik. Ingatlah bahwa Allah yang mengetahui kapan pastinya datangnya kiamat. Namun akan tetapi tugas kita adalah tetap berpegang teguh dan kita selalu beriman dan beramal soleh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam perjalanan hidup kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.